Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham. Yang pertama yaitu saham BRIS, yang kedua saham BTPS, dan yang ketiga yaitu saham bank. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu saham BRIS. Saham BRIS peragangan terakhir naik 4,22% di harga 1.605. Bagaimana dengan prospek saham BRIS? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korsen ke atas secara tegak, sudah memasuki area angka 20-nya juga. Itu artinya secara indikator stokastik saham BRIS ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya memang garisnya belum mendukung, belum ada tanda-tanda crossline. Begitu juga dengan volumenya baru saja memudar, itu artinya para seller baru saja berkurang di saham BRIS ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang sempat downtrend tajam ya ke bawah, sampai harga supportnya yaitu di 1200. Di 1200 inilah saham BRIS mulai menunjukkan reboundnya sampai harga tertinggi yaitu di 1710. Setelah itu saham BRIS koreksi lagi ke bawah, mampu ditahan dengan supportnya di 1515. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila suatu saham mampu ditahan dengan area golden ratio-nya, setidaknya masih mampu mempertahankan posisi di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arah saham tersebut cukup tinggi. Apalagi di dua perdagangan terakhir, mampu menunjukkan dua candle hijau, itu artinya secara candle saham BRIS ini sudah memberikan konfirmasi sinyal buy. Oke, kita tentukan dulu area support dan resistance saham BRIS. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 1515, ini merupakan area golden ratio-nya atau harga kuncinya ya. Yang kedua yaitu di 1455, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Dan yang ketiga yaitu di 1395. Untuk resisten yang pertama yaitu di 1605 yang tidak mampu dilewati hari ini. Yang kedua yaitu di 1710, ini merupakan harga tertinggi di sekitaran 29 Juli 2022. Yang ketiga yaitu di 2025, ini merupakan area golden ratio-nya juga tapi yang khusus target. Ini khusus untuk teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang, tetapi perhatikan juga fundamentalnya ya. Apabila laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya sudah keluar, jika hasilnya bagus, silakan mengambil posisi jangka panjang. Apabila hasilnya fundamentalnya tidak bagus ya untuk kuartal 2-nya, sebaiknya teman-teman mengambil posisi jangka pendek saja sesuai dengan analisa teknikalnya. Untuk teman-teman yang mencermati saham BRIS ini, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Setidaknya di atas 1605 ya. Tetapi apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu dan perhatikan saja di support pertamanya yaitu di 1515. Selama masih mantul di sini dan memberikan konfirmasi sinyal buy, silakan masuk. Saya kira masih aman ya selama masih berada di atas area golden ratio-nya ini. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sangat mendukung ya kalau kedepannya saham BRIS ini mampu ya melanjutkan reboundnya, tetapi secara MACD memang belum ada dukungan. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham BRIS. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham BTPS. Saham BTPS peragangan terakhir naik tipis 0,67% di harga 3.010. Bagaimana dengan prospek saham BTPS? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah berada di atas, sudah berada di area overbought. Dan kita lihat garisnya sudah korsen ke bawah juga, itu artinya para trader harus hati-hati, ada potensi untuk koreksi ke bawah. Kalau dilihat dari MACD-nya, garisnya masih mengarah ke atas, tetapi volumenya sudah mulai berkurang, itu artinya para buyer juga sudah mulai berkurang di saham BTPS ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, posisinya memang lagi downtrend ke bawah ya, sampai harga dasarnya yaitu di 2530. Di area inilah saham BTPS sudah menunjukkan rebound pendeknya. Di tanggal 3 Agustus 2022, saham BTPS mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham BTPS sudah memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resistance saham BTPS. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 2840.
Yang kedua yaitu di 2530. Untuk resisten yang pertama yaitu di 3090. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi atau harga kuncinya. Apabila kedepannya saham BTPS mampu breakout dan bertahan di atas 3090, maka peluang untuk balik arah dari downtrend tajamnya ini cukup tinggi. Yang kedua yaitu di 3260 dan resisten ketiga yaitu di 3430. Untuk teman-teman yang mencermati saham BTPS ini, perhatikan saja di peragangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia mantul di area golden ratio-nya ini, di 3090, sebaiknya teman-teman TP saja ya. Karena takutnya dia akan kembali turun ke bawah. Tetapi apabila dia mampu breakout dan bertahan di atas 3090, di sana teman-teman silakan tambah lagi. Apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu dan menunggu di harga supportnya. Yang pertama yaitu di 2840. Kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya ada progres ya, setidaknya lebih bagus daripada laporan keuangan kuartal 2 tahun 2021-nya. Semoga saja analisa fundamentalnya mempengaruhi analisa teknikalnya ya. Apabila analisa fundamentalnya bagus, semoga saja harga sahamnya juga ikut naik. Untuk saran saya sebaiknya teman-teman masuk saja di atas harga golden ratio-nya ini ya, di atas 3090. Selama masih sideways di 3090, silakan masuk secara bertahap. Kalau dia masih di bawah 3090, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Begitu saja ya pandangan singkat saya. Oke, kita langsung saja ke saham yang ketiga yaitu saham bank. Saham bank perdagangan terakhir naik tipis 0,28% di harga 1.790. Bagaimana dengan prospek saham bank? Kalau dilihat dari indikator stokastik, garisnya sudah berada di bawah ya. Berada di area oversold tetapi belum memberikan konfirmasi sinyal buy. Nanti kalau dia sudah korsen ke atas, sudah menyentuh area angka 20-nya, itu artinya saham bank memberikan konfirmasi sinyal buy. Kalau dilihat dari MACD-nya belum ada dukungan ya. Kalau kedepannya saham bank ini bakal rebound. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, posisinya juga lagi downtrend ke bawah. Sama ya dengan posisi fundamentalnya. Laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya juga minus. Itu artinya secara fundamental mengalami penurunan. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham bank. Kalau untuk support yaitu di 1615. Ini merupakan support ya di mana saham bank ini koreksi tajam ke bawah pada tanggal 17 Mei 2022. Apabila kedepannya saham bank ini turun ke bawah dan breakdown ya di 1615, sebaiknya teman-teman cabut ya dari saham bank ini. Untuk resisten yang pertama yaitu di 1825, yang kedua yaitu di 1990, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi untuk saham bank. Apabila kedepannya saham bank mampu ya rebound dan breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini, maka peluang untuk balik arahnya cukup tinggi. Yang ketiga yaitu di 2105. Ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Untuk teman-teman yang mencermati saham bank ini, perhatikan saja di peragangan berikutnya. Setidaknya kalau dia mampu ya breakout di 1825, di sini teman-teman baru masuk ya. Tetapi kalau masih di bawah 1825, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya, seperti saya sampaikan tadi, minus ya, itu artinya teman-teman harus hati-hati. Begitu juga dengan posisi grafiknya juga lagi downtrend. Ini sangat tidak baik ya apabila teman-teman trading di posisi saham yang begini ya, dan tidak didukung dengan fundamental yang baik. Sebaiknya sayangi uang teman-teman. Silakan mengambil saham-saham yang posisi fundamentalnya dan posisi analisa teknikalnya yang bagus ya. Tetapi kalau teman-teman tetap ingin mencermati saham bank ini, ingat saja entry pertamanya yaitu harus di atas 1825. Selama masih di atas 1825 saya kira masih aman ya. Kalau sudah di bawahnya risikonya cukup tinggi. Apalagi kalau dia mampu
breakout di area golden ratio-nya, ya itu merupakan posisi aman keduanya. Tetapi lihat saja ya di perdagangan berikutnya, di saham itu tidak ada yang tidak mungkin, semuanya bisa saja terjadi walaupun posisi fundamentalnya tidak bagus. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham bank. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.